Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arini Salsa Nur Maulida, Oi Salsa Sabila, Flaviana Dewi Jeriki, dan Lira Nur Latifani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sedikit tentang masalah lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tidak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, dan suara. Klasifikasi masalah lingkungan. Masalah lingkungan terjadi akibat timbulnya suatu kondisi yang melampaui kemampuan suatu komponen, di mana adanya ketidakseimbangan antara komponen, serta terganggunya fungsi komponen atau tidak berfungsi seperti biasanya. Berikut adalah penyebab utama terjadinya masalah lingkungan. Yang pertama, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan di mana keberadaan manusia lebih banyak jumlahnya daripada sumber daya alam yang tersedia. Pertambahan penduduk yang semakin lama semakin meningkat akan berpengaruh pada sistem lingkungan. Pada umumnya, manusia memiliki berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila siklus dan cadangan sumber daya alam masih terpenuhi. Akan tetapi, dapat terjadi masa krisis jika angka pertumbuhan penduduk semakin melewati batas siklus sehingga menyebabkan menurunnya jumlah cadangan sumber-sumber kebutuhan. Masalah kepadatan penduduk tidak hanya terikat dengan masalah kebutuhan dasar, tetapi menyangkut berbagai aspek hidup atau kualitas hidup secara kompleks seperti permukiman, kesehatan, tingkat pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kondisi hidup yang semestinya. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran merupakan penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kombinasi bahan pencemar atau polutan. Asap mencemari udara, limbah mencemari perairan, sampah kendaraan mencemari tanah. Pencemaran dapat berpengaruh bagi kesejahteraan manusia dan pada faktor ekonomi. Masalah pencemaran timbul bila mana suatu saat atau energi dengan tingkat konsentrasi sedemikian rupa dapat mengubah kondisi lingkungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga pada akhirnya lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya. Suatu sumber daya merupakan sumber dari bahan-bahan mentah seperti mineral, air, tanah, dan kayu. Semuanya merupakan sumber daya alam yang dapat berkurang sebagai akibat penggunaan yang berlebih sehingga akhirnya akan habis dan tidak tersedia lagi untuk penggunaan lainnya. Tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya alam secara tidak seimbang berdampak pada rusaknya tata lingkungan alami. Hal tersebut dapat terlihat melalui kegiatan masyarakat seperti penggundulan hutan, penangkapan ikan laut yang melampaui batas konservasinya, penggunaan alat-alat beracun dan peledak untuk menangkap ikan, dan pemburuan binatang liar. Timbulnya pencemaran berkaitan erat dengan berbagai aktivitas manusia yang diantaranya kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, kepulan asap, kebisingan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan. Selanjutnya kegiatan transportasi berupa kepulan asap kendaraan, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, dan lain-lain. Dan kegiatan pertanian berupa pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida, insektisida, herbisida, atau fungisida untuk hama. Yang selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup. Bencana alam yang dimaksud seperti gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain telah banyak menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup. Gempa yang terjadi di daratan dapat menyebabkan tanah retak-retak, bentang alam longsor, kerugian harta benda, kematian manusia dan hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan gempa di lautan menyebabkan terganggunya kehidupan biota laut dan terjadi badai. Bahkan bisa menyebabkan tsunami. Kebakaran hutan mengakibatkan pencemaran udara oleh asap,
punahnya berbagai macam tumbuhan, terganggunya kehidupan satwa liar, dan kematian bagi satwa yang pergerakannya lambat. Adapun dampak dari letusan gunung berapi yang sangat luas seperti dapat mengubah ekosistem di wilayah sekitaran gunung tersebut. Namun, dari masalah-masalah tersebut, ada solusi kecil yang bisa kita lakukan, seperti melakukan penerapan, bahkan bersosialisasi mengenai program keluarga berencana atau KB, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah anorganik, mengolah pupuk kompos dari sampah organik, tidak menebang pohon secara liar, melakukan cocok tanam hutan yang gundul, pengurangan penggunaan kendaraan pada jarak yang dekat, tidak menggunakan bahan peledak yang merusak alam. Jadi, kita sebagai generasi muda harus sadar akan pentingnya memelihara lingkungan agar tidak terkena dampak yang buruk dari lingkungan tersebut. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.